트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita, nomor 25 dari Pasca. Perkenalkan, nama saya Nita dari hasil nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Putu Ditya Pratama, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Padip Ditya Wiguna, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Nimade Manik Nia Preswari, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Komawira Pertaguna, nomor absen 21. Jadi hari ini kami sedang berada di Museum Arkeologi Ketupat Cabedulu. Jadi hari ini kami akan melakukan pengamatan atau observasi tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Gedung Arca Bedulu. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him, there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there, stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Sejarah sarkofagus tersebut. Jadi adik-adik bisa lihat di belakang ini adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus ini adalah peti kubur atau wadah kubur bagi orang-orang yang zaman prasejarah. Itu dimana peti kubur ini digunakan untuk orang-orang yang dianggap paling penting pada zamannya itu, pada kelompoknya itu juga. Udah, betul. Lagi berikut. Apa saja jenis, bentuk, dan jumlah koleksi sarkofagus? Untuk jenisnya itu ada beragam ya. Ada yang ukuran kecil sama ukuran yang besar. Jadi ukuran yang kecil itu jenazahnya itu ditekuk seperti bayi di dalam rahim. Kemudian ada juga yang panjang, itu dia tidak ditekuk tapi telentang. Kemudian untuk variasinya nanti adik-adik bisa lihat itu ada yang kepala manusia gitu, itu disebut kedok muka. Jadi fungsinya itu sebagai penolak bala gitu, untuk menjaga jenazah yang ada di dalam wadah kubur dari hal-hal yang negatif. Di mana saja penemuan sarkofagus Kalau adik-adik lihat, ini sudah ada keterangannya dari masing-masing sarkofagus. Kebanyakan ada ditemukan di Jembrane dan juga di daerah Gianyar. Jadi makanya kenapa lokasi museum ini dibangun di Pejeng, karena di daerah Pejeng ini banyak ditemukan temuan-temuan arkeologis. Apa saja fungsi dan manfaat dari sarkofagus pada zamannya? Tadi kan saya sudah jelaskan, yang pertama itu kan fungsi dan manfaatnya tentunya sebagai wadah kubur untuk orang-orang yang dianggap lebih mempunyai kepentingan yang misalkan ketua adatnya gitu, atau kepala pemerintahannya pada waktu dulu. Apa saja manfaat dan relevansi yang dapat dipelajari dari penemuan purbakala itu terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang? Jadi manfaatnya sangat besar ya, dari segi nilai penting sejarah, nilai penting kebudayaan, nilai penting pendidikan, dan nilai penting agama. Dari dari segi hal itu tentunya kan itu bermanfaat bagi generasi mendatang atau generasi adik-adik sekarang, sehingga memiliki
pengetahuan tentang kekayaan warisan budaya yang kita miliki. Maksudnya yang tulang manusianya. Ya, jadi seluruh tulang manusia dan tulang binatang yang ada yang merupakan koleksi di Museum Gedong Arca ya. Jadi itu merupakan temuan pada sebuah sarkofagus. Ya, jadi tulang manusia itu ada yang ditemukan di dalam peti kubur yang disebut dengan sarkofagus, dan juga ada berupa dari hasil penelitian ya, hasil penggalian di daerah Gilimanuk itu ditemukan beberapa tulang manusia tanpa penggunaan sarkofagus. Kalau yang lainnya itu ada tulang manusia yang ditemukan di dalam peti kubur atau sarkofagus. Apa saja jenis, bentuk, dan jumlah koleksi kerangka? Kalau mungkin jenis dan bentuk itu hampir sama ya. Jadi kita di sini ada kurang lebih 34 sarkofagus kalau untuk jumlahnya ya. Jadi kalau untuk bentuknya dia menyerupai ada yang menyerupai perahu, ada yang menyerupai binatang. Jadi itu difungsikan sebagai penghantar arwah. Ya. Di mana saja penemuan kerangka purba tersebut? Kalau kerangka manusianya itu di berbagai tempat ya di Bali ya, tapi yang paling banyak kemungkinan di daerah Keramas. Jadi di daerah Keramas ditemukan kerangka manusia di dalam sebuah peti kubur. Ada di Kabupaten Bangli juga ada, di di Gianyar Kota juga ada, di Negaro ada, di berbagai daerah di Bali ya, kecuali di Karangasem ya. Apa saja fungsi dan manfaat dari kerangka purba pada zamannya? Manfaat kerangkanya. Jadi itu bukan mungkin itu hanya sebuah sistem penghormatan. Jadi kerangka manusianya itu dikubur ya, mayatnya dikubur di dalam peti kubur. Jadi itu merupakan suatu untuk simbol penghormatan kepada leluhur gitu aja. Apa saja manfaat dan relevansi yang dapat dipelajari dari penemuan purbakala itu terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang? Jadi untuk temuan hasil temuannya itu benda-benda prasejarah maupun sejarah itu bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran ya, jadi sebagai pendidikan. Jadi kita sekarang ini bisa mengetahui bagaimana sejarah tentang di zaman prasejarah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana tradisi yang diwariskan hingga saat ini. Contohnya kayak sistem pemujaan gitu kan masih tetap dilakukan sampai saat ini. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러